Segera download yang disebut Quran oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam keterbaik. genggaman Tahu bahwa Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita. Kita sampai pada hadis ke-12 tentang menghilangkan penderitaan sesama muslim. Itu hadis yang cukup panjang yang menjelaskan satu kaidah yang sangat agung, yaitu tentang al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Ini kaidah agung yang dalilnya terlalu banyak ya. Ratusan dalil yang menunjukkan kaidah ini, balasan sesuai dengan perbuatan ya. Di antaranya ditunjukkan oleh hadis yang akan kita bahas kali ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan penderitaan seorang muslim di dunia, maka Allah akan ringankan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang mudahkan seorang yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang sulit untuk melunasi hutang. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, di sini ada kaidah tadi kita sebutkan, al-jaza min jinsil amal ya. Al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga contoh dalam hadis ini. Yang pertama adalah siapa yang meringankan penderitaan seorang muslim ya, maka Allah akan meringankan penderitaannya di hari kiamat kelak. Siapa yang meringankan penderitaan seorang muslim, Allah akan ringankan penderitaannya di akhirat. Penderitaannya di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan bagi orang yang tidak bisa bayar hutang, yang sulit bayar hutang. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, man satara ala muslimin, man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, siapa yang menutup aib muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Setelah itu Nabi membuat kaidah umum, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi ini tiga contoh, tetapi kemudian ada Rasulullah berikan kaidah umum ya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan ini semua, kaidah umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba. Menolong hambanya
selama sang hamba menolong saudaranya. Baik, kita masuk pada contoh yang pertama. Di sini Nabi mengatakan man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang menghilangkan nafas dari tanfis. Nafas itu artinya seorang yang tadinya sesak kemudian dimudahkan untuk bernapas. Jadi sehingga para ulama mengatakan maksudnya man naffasa bukan berarti menghilangkan penderitaan, meringankan sudah cukup. Seorang berusaha membantu saudaranya semaksimal mungkin. Mungkin dia tidak bisa menghilangkan penderitaannya, tapi dia bisa meringankan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Meskipun dia meringankan, dia akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ya. Di sini ada hal yang menarik pada contoh kedua dan ketiga. Rasulullah SAW selalu menyebutkan balasannya adalah di dunia dan akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit bayar hutang, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tetapi untuk contoh pertama, Rasulullah hanya membatasi pada akhirat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menafasa an muslim kurbatan min kurabid dunia, siapa yang meringankan penderitaan seorang muslim di dunia, maka apa balasannya? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankan penderitaannya di hari kiamat kelak. Kenapa hanya disebut tentang akhirat, tidak disebutkan penderitaan dunia? Karena sebagian ulama mengatakan penderitaan akhirat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Penderitaan akhirat sangat berat. Sangat-sangat berat. Penderitaan dunia, bagaimanapun seorang masih mampu menghadapinya. Meskipun tertatih-tatih, meskipun terseok-seok, dia masih bisa menghadapi. Tapi kalau penderitaan akhirat, maka tidak ada yang bisa menghadapi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, matahari jarak 1 mil. Kemudian dibangkitkan dalam kondisi telanjang, ya, keringat bercucuran. Hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa jadi beruban gara-gara saking dahsyatnya hari tersebut, ya, hari yang mengerikan. Sehingga penderitaan yang kita hadapi ini enggak ada apa-apanya. Maka Nabi tidak mengatakan Allah akan meringankan penderitaannya di dunia, enggak. Langsung Nabi pindah pada Allah akan meringankan penderitaannya pada penderitaan hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan hari kiamat jauh-jauh sangat berat, tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Penderitaan dunia insya Allah kita bisa hadapi, ya, kita kuat, ya, seberat apapun. Kalau Allah kasih kekuatan, ya, masih bisa dihadapi. Tapi kalau penderitaan akhirat mengerikan, ya. Jangan kita bicara pada hari kebangkitan, kita mau meninggal aja berat, sakaratul maut, belum tanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzah. Jadi berusaha kita membantu meringankan penderitaan orang lain, ya, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Karena semakin kita sering bantu orang, maka semakin ringan kesulitan akan kita hadapi pada hari kiamat kelak. Dan ibadah seperti namanya ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah itu ibadah yang berdampak pada orang lain. Ini lebih afdal di sisi Allah daripada ibadah qasirah. Ibadah qasirah itu ibadah yang untuk diri sendiri. Baca Quran untuk sendiri misalnya, baca tafsir untuk diri sendiri, salat malam, salat sunnah, ya. Kalau kita disuruh milih antara ibadah yang qasirah yang kembali kepada diri kita sendiri atau ibadah yang bermanfaat bagi orang lain, maka ibadah bermanfaat bagi orang lain lebih utama. Makanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, la an amshi ma akhin fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku berjalan dengan saudaraku, menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya, karena kalau iktikaf kembali kepada diri sendiri. Tapi kalau menolong orang, ya, untuk membantu urusannya, maka pahalanya sangat besar, ya, pahalanya sangat besar karena ibadah tersebut ibadah muta'addiyah, yaitu memberi manfaat kepada orang lain, dan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang terkait dengan diri sendiri. Baik. Jadi kita di antara sarana kita untuk mendapatkan pahala, kita cari orang yang menderita. Ada orang menderita, kita bantu. Tidak harus menghilangkan penderitaan tersebut. Kita bantu sebisa kita, meringankan sudah cukup, ya. Apalagi kalau kita bisa menghilangkan. Baik, di antaranya, dan ini amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbil muslim.
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau hilangkan kau lunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Ya, jadi ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saya dulu punya seorang guru namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Dia adalah orang yang paling perhatian sama orang lainnya. Di mana-mana ada bencana, beliau selalu paling depan, ya, ke sana mencari bantuan, menyalurkan kepada orang yang susah, ya. Bisa jadi hal ini membuat mungkin sebagian ibadahnya mungkin kurang, ya, karena tadi dia harus beribadah untuk orang lain, orang banyak, ya. Maka kalau kita ada kesempatan untuk membantu orang lain, maka itu ibadah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara ala mu'sirin." Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, ya. Di hadapan kita ada orang yang tidak bisa bayar hutang, kita bisa melakukan 3 perbuatan terhadap kebaikan terhadap orang yang tidak bisa bayar hutang. Yang pertama, kita tunda, kita bilang sudah nanti bayar aja kapan-kapan. Sekarang enggak apa-apa, enggak usah dibayar. Ini sudah dapat pahala. Yang kedua, kita kurangi. Dia mampu bayar, kita bilang sudah enggak usah bayar semua. Bayar 50%, bayar 30%, bayar 70%. Yang ketiga yang terbaik, kita ikhlaskan, enggak usah bayar, ya. Enggak usah bayar. Jadi terhadap orang yang berhutang ada 3 sikap, ya. Ada 3 sikap bagi orang yang berhutang. Yang pertama adalah menunda, memberi kesempatan, menunda pembayaran. Tidak apa-apa, nanti aja, ya. Dia belum mampu, ya. Nanti aja, tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan, kalau bahasa kita, mengikhlaskan sebagian hutang. Yang ketiga adalah mengikhlaskan seluruhnya. Mengikhlaskan seluruhnya, ini yang terbaik lagi, ya, karena kita tahu dililit hutang adalah sesuatu yang sangat tidak enak, ya, dililit hutang sesuatu yang sangat tidak enak, ya. Nabi SAW pernah bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat kalian tidak tentram setelah kalian merasa tentram. Jangan bikin kalian merasa gelisah setelah kalian tentram. Apa itu ya Rasulullah? Itu hutang. Orang kalau tidak punya hutang, dia tentram. Dia tentram, dia tenang, meskipun hidup sederhana. Tapi kalau dililit utang, ya, hidupnya gelisah, ya. Terutama kalau sudah ditagih menjadi gelisah, kadang seperti itu. Jadi seorang jangan membiasakan dirinya untuk berhutang kecuali memang dalam kondisi terdesak, ya. Jangan sering-sering berhutang kecuali dalam kondisi terdesak. Berhutang boleh, makanya Allah turunkan ayat dalam Al-Qur'an, ayat terpanjang adalah ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian hutang piutang sampai waktu tempo pembayaran, maka catatlah. Ya, jadi boleh. Rasulullah SAW juga pernah menggadaikan sebagian barangnya untuk berhutang, dan di kalangan para sahabat juga terjadi hutang piutang. Tapi ini hukum asal sebaiknya kita hindari, ya. Makanya di antara hal yang sering Nabi berdoa berlindung darinya adalah al-maghram, ya. Allahumma inna a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari utang piutang. Sampai beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda begitu sering berlindung daripada hutang? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, maksud orang kalau sudah berhutang, maka dia idza gharima haddatha, kalau dia sudah berhutang maka dia akan berbicara, fakadzaba, maka dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, dan dia sudah berjanji dia akan menyelisihi. Dan ini artinya utang itu membuat orang terjerumus dalam dosa-dosa yang lainnya. Kalau sudah utang ditagih, sudah bingung, kepepet, insyaallah besok, lusa. Padahal dia enggak niat bayar. Akhirnya dipaksa janji, ya nanti minggu depan. Janji lagi nanti bulan depan, ditagih lagi, enggak, akhirnya ganti nomor telepon. Akhirnya dia terjerumus dalam kesulitan dan akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa yang lain, minimal dosa dusta. Oleh karenanya, hutang adalah sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Nah, kalau ada seorang yang berhutang kepada kita, kemudian kita tagih, dan ternyata dia memang kita tahu dia sulit untuk bayar hutang, dia sudah berusaha, maka kita kasih kesempatan, kita bilang waktu yang lain, enggak ada masalah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika dia memiliki kesulitan, maka tundalah sampai tiba waktu dia mudah untuk membayar. Maka jangan kita paksa. Bahkan sebenarnya mengatakan wajib. Kalau kita beri hutang sama orang, orang itu kita tahu tidak bisa bayar. Memang dia tidak punya aset, dia tidak punya apa-apa. Wajib bagi kita untuk beri penundaan. Karena Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anta saddaqu khairul lakum." Dan jika engkau bersedekah, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian lebih mengetahui. Artinya bersedekah bagaimana dengan menggugurkan sebagian hutangnya. Dia punya hutang 100 juta, kita udah bayar aja 50 juta. 50 juta saya ikhlaskan. Atau kalau lebih hebat lagi, kita ikhlaskan semuanya, udah enggak usah bayar. Saya ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara hal yang membantu kita selamat di dunia maupun di akhirat. Kita dimudahkan urusan kita oleh Allah di dunia maupun di akhirat adalah kita bersikap baik terhadap orang yang punya utang sama kita. Lain halnya kalau orang tersebut memang kepala batu, dia punya aset, dia nggak mau jual, ini kan cerita, kita bisa laporkan ke pihak yang berkompeten dalam hal ini. Pemerintah sebenarnya bisa maksa dia untuk menjual asetnya, ya untuk bayar hutang. Dia punya aset. Kita bicara tentang orang yang kesulitan. Memang kita tahu dia orang baik, cuma kesulitan, maka kalau bisa kita beri penundaan, kalau enggak kita lebih baik lagi kita memberi keringanan, kalau enggak kita lunaskan. Dan ini merupakan amalan soleh yang luar biasa. Dalam satu hadis, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bercerita, "Talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Ya. Malaikat menerima ruh salah seorang dari umat sebelum kalian, ya. Faqalu a'amilta minal khair syai'an? Maka malaikat bertanya kepada orang ini, "Kau punya amal kebajikan enggak?" Qala la, kata orang ini enggak ada. Subhanallah, dia mungkin suka maksiat, dia bilang saya enggak punya kebajikan. Qalu tadzakkar, malaikat berkata, "Coba ingat, kau punya kebajikan enggak? Punya kebaikan enggak?" Qala, maka dia ingat, "Kuntu udayinun nasa." Aku dulu memberi hutangan kepada orang-orang. Fa'amuru fityani an yunziral mu'sir. Maka aku suruh anak buahku, pegawai-pegawaiku, kalau ada orang yang sulit bayar, belum bisa bayar, saya bilang, tidak apa-apa, kasih tundaan saja. Wa yatajawwazu anil musir. Kalau ada yang bisa bayar, saya suruh bayar sebagian aja, atau lunaskan. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah berkata kepada para malaikat, tajawwazu anhu, maka maafkanlah orang ini. Maafkanlah orang ini. Subhanallah. Jadi rupanya di antara manfaat kalau kita bersikap baik sama orang yang berutang kepada kita, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi utangan sendiri pahalanya setengah sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna salaf yajri majra syatri sadaqah." Sungguhnya hutang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Jadi kalau kita kasih utang orang misalnya 10 juta, meskipun dia kembalikan nanti 10 juta, sama seperti kita bersedekah kepada dia 5 juta, sama. Ya, karena utang itu pahalanya setengah sedekah, meskipun 10 juta tadi kembali semuanya. Nah, apalagi kemudian kita sudah kasih hutang, kemudian kita ringankan, kemudian kita lunaskan, tentu pahalanya lebih besar lagi. Dan ingat, dalam hadis ini kata Nabi SAW, "Wa man yassara ala mu'sirin," siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan bayar hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat, ya. Allah akan mudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Ini yang kedua. Adapun contoh yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, "Wa man satara ala muslimin." Sini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menutup aib muslim. Di sini aib umum, ya. Aib di sini man satara ala muslimin. Rasulullah tidak menyatakan barang siapa menutup sesuatu, tapi barang siapa menutup atas seorang muslim. Rasulullah SAW tidak menyebutkan objeknya, maf'ul bihnya. Jadi harusnya kan barang siapa yang menutupi apanya seorang muslim. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan apanya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menutupi seorang muslim. Kata para ulama ini dalil bahwasanya hadis ini umum, mencakup apapun keburukan, aib yang ada pada saudara kita tutupin. Ya. Maka apa balasannya di dunia dan akhirat? Satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutup dia pula di dunia maupun di akhirat. Dan kita ini sangat butuh aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di antara doa zikir pagi petang, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah ketentraman dalam jiwaku, ya. Jadi kalau kita melihat aib saudara kita, aib apapun berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan keluarganya, anak istrinya, berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau kita aib, kita lihat. Kalau Allah membuat kita mengetahui aib tersebut, hendaknya kita tutup, jangan kita ceritakan sama orang. Meskipun hati ini gatal untuk bercerita, ya. Makanya sungguh perkara yang buruk kalau ada seorang bangga dia mengetahui aib banyak orang. Oh, saya tahu ini ibu ini begini, saya tahu orang ini begini. Dia bangga, dia menceritakan aib-aib orang, dia bangga. Ini adalah suatu yang buruk, ya. Seorang harusnya menutup aib saudaranya. Siapa di antara kita tidak ingin ditutup aibnya? Ditutup aibnya di dunia. Lebih penting lagi kalau agar kita tidak dipermalukan di akhirat kelak. Kita ini berusaha tidak melihat aib orang. Berusaha, jangan biasakan diri kita untuk tajassus, cari tahu sana, kita berusaha tidak perlu tahu aib orang. Alhamdulillah Allah telah menutup mata kita dari melihat aib orang. Alhamdulillah Allah menutup telinga kita tidak mendengar aib orang. Kita bersyukur kalau tidak tahu seperti itu. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang kalian menceritakan tentang orang lain kepadaku. Aku ingin keluar kepada kalian wa ana salimus sadar, aku ingin hatiku lapang, tidak tahu tentang aib-aib orang. Ya. Kalau mata kita tidak melihat aib orang, telinga kita tidak mendengar aib orang, itu yang terbaik. Tapi kalau qadarullah, ternyata Allah berkehendak kita melihat aib saudara kita melihat aib saudara kita tutup. Dan itu terjadi, ya. Terjadi. Entah seperti saya ustaz, ada yang tanya lah, ada yang inilah, ada yang ini, sehingga saya akhirnya tahu aib banyak orang. Banyak, kadang aib teman sendiri, kadang aib yang lain. Jadi qadarullah seperti itu, ya. Maka terkadang syaitan datang menggoda kita untuk menceritakan. Tapi kalau kita ada masalah sama orang tersebut, kita ingin membongkar aibnya, kita tutup. Ini saatnya kamu nutup aibmu sendiri. Karena kalau kau menutup aib saudaramu, aibmu akan ditutup di dunia. Apalagi di akhirat kita butuh ditutup aib kita. Sebagian orang dibongkar aibnya di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak. Kita tidak ingin. Kita tidak ingin. Rasulullah mengabarkan sebagian orang aibnya terbongkar di hari kiamat kelak. Ya. Kita ingin aib kita ditutup di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Siapa sih di antara kita tidak punya aib? Siapa sih di antara kita tidak punya kesalahan? Oleh karenanya kalau kita tahu kesalahan orang, kita tutup, ya, tutup. Kita tutup aib tersebut agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan ada hadis yang menunjukkan sebaliknya. Siapa yang suka membongkar aib orang, dia akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya ma'syara man amana lisanuhu wa lam yu'min qalbuhu. Ya. La taktabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Wahai orang-orang yang baru beriman lisannya, hatinya tidak beriman, baru imannya sampai di lisan aja. Janganlah kalian menggibah kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Wa man yattabi' aurata akhihi yatba'ullahu auratahu walau fi baiti ummihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mencari aib-aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumah ibunya. Jadi, kalau Anda menutup aib orang, aib Anda akan ditutup di dunia pun akhirat. Kalau Anda membongkar aib orang, Anda akan dibongkar aibnya kalau tidak di dunia, di akhirat. Itu perkara yang sangat buruk, ya. Perkara yang sangat buruk. Kita bilang kita ini terkadang dihormati oleh orang, dihargai oleh orang, bukan karena apa? Bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tapi karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salaf mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih indah nikmat yang Allah berikan kepadaku. Apakah kemudahan melaksanakan perintah-perintahnya ataukah aibku ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ditutupnya aib oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah tersendiri. Ya. Oleh karenanya ini 3 hal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, 3 contoh menghilangkan penderitaan, memberi keringanan bagi orang yang berhutang dan menutup aib. 3 contoh ini tidak terbatas pada 3 contoh ini. Rasulullah SAW kemudian di akhir hadis memberikan kaidah umum. Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhihi. Maka Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Ya, selama seorang hamba menolong saudaranya. Maka kita berusaha membantu saudara kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, ya. Kita bantu dengan harta, kita bantu dengan pikiran, kita bantu dengan ide, apa saja yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, maka lakukanlah, maka niscaya Allah akan membantu kita. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-13
keutamaan orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Keutamaan orang yang menunjukkan pada kebaikan. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Subhanallah. Man dalla ala khairin, siapa yang melakukan kebajikan, falahu mithlu ajri fa'ili, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini panjangnya saya akan bacakan. An Abi Mas'ud Al-Ansari, lengkapnya, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ubdi' bi. Ya Rasulullah, ontaku tidak bisa mengangkutku. Fahmilni, maka carilah tunggangan untukku. Mungkin dia mau jihad, mau apa ya. Tunggangan dia tidak bisa jalan ya. Dia minta, ya Rasulullah, kalau ada tunggangan saya pingin. Faqala ma indi, kata Rasulullah SAW, tidak ada tunggangan, aku tidak punya tunggangan. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ada seorang berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Aku bisa tunjukkan kepada dia, kepada seorang yang bisa memberi tunggangan kepada dia. Faqala Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang melakukan kebajikan, menunjukkan kepada kebajikan, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Perhatikan di sini, ini saya gambarkan kejadian ini. Jadi ada orang datang, si A datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si A datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta diberi tunggangan, mungkin mau berjihad atau mau perjalanan. Kata Nabi, ma indi, saya tidak punya tunggangan. Datang si B mengatakannya, Rasulullah, ana adullu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, saya bisa tunjukkan kepada si A ini orang yang bisa beri tunggangan, itu si C. Si B bilang, ya Rasulullah, saya bisa tunjukkan si A kepada si C punya tunggangan untuk dia. Tunggangan nganggur, dia bisa pakai. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Perhatikan si B ini, dia bukan pemilik tunggangan. Dia hanya menunjukkan kepada si C yang punya tunggangan, si C. Tapi dia juga dapat pahala sebagaimana yang dilakukan oleh si A. Kalau si A memakai tunggangan tersebut untuk keperluan jihad atau yang lainnya, si B dapat pahala, si C dapat pahala, si B juga dapat pahala. Dan ini di antara keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka peluang berpahala sebanyak-banyaknya. Perhatikan, saya ulangi lagi, si B ini bukan pemilik tunggangan. Jadi dia tidak punya modal harta, dia cuma modal tunjukkan. Dia bilang, awala adulhu, ana adullu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepada si A, si C bisa kasih tunggangan sama dia. Ternyata Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Melakukan kebajikan tersebut. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah pahalanya sama persis? Gampangnya gini. Saya nasihati orang, saya misalnya nggak punya duit, saya nasihati orang, kamu kalau haji dapat pahala besar. Saya nggak punya duit, tidak bisa hajian. Terus saya bilang orang untuk berhaji, orang itu akhirnya tergerak hatinya dan dia daftar haji kemudian hajian. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah sepatah dua kata yang saya sampaikan kepada dia. Taib. Saya menunjukkan pada kebaikan dan dia kerjakan. Kata Nabi, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, timbul pertanyaan, apakah saya juga dapat pahala haji persis seperti yang dia lakukan? Sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak, dia hanya mendapatkan pahala awal. Ada yang mengatakan tidak, dapat pahala lengkap. Dan masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala, mau obral pahala terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhaji yang memotivasi juga dapat pahala persis seperti yang berhaji. Maka ini membuka pintu kita untuk peroleh pahala sebanyak-banyaknya dan tidak pelit untuk menunjukkan pada kebaikan. Tidak pelit menunjuk pada kebaikan. Tapi kita bahas hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man artinya siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Yang menunjukkan pada kebaikan. Baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Seperti pahala orang yang melakukannya. Yang mengerjakannya. Yang mengerjakan kebaikan tersebut.
Yang saya ingin bahas pertama di sini man. Man di sini umum. Di sini kalimat syarat. Siapa? Ini menunjukkan umum. Jadi tidak harus ustadz ya. Siapa saja. Ustadz, bukan ustadz. Siapa saja. Siapa saja. Maksud saya untuk melaksanakan hadis ini tidak disyaratkan kita harus sebagai ustadz. Tidak, kita bisa ngajak orang sholat. Kita bisa ngajak orang untuk ikut pengajian ya. Banyak kita bisa share link pengajian misalnya. Banyak hal. Kita bisa ngajak orang untuk hajian, kita bisa ngajak untuk bersedekah ya. Jadi umum man dalla ala khairin. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Kebaikan di sini nakirah, di sini khairin. Kalau nakirah tanwin, kebaikan di sini umum. Umum. Mencakup kebaikan apapun. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat ya. Apa saja ya. Kebaikan akhirat misalnya ngajak sholat, ngajak haji, ngajak puasa, orang ikut. Kebaikan dunia seperti mungkin ngajar ilmu tertentu atau sedekah kasih bantuan orang. Kebaikan apapun. Ya. Falahu mislu, bagi dia mislu itu artinya persis kalau bahasa Arab, mislu. Bagi dia seperti. Jadi pahalanya sama. Antara yang menunjukkan dan yang mengerjakan pahalanya sama. Yang sekedar menunjukkan dan yang mengamalkan, mengerjakan, mengamalkan sama pahalanya. Sama pahalanya. Mungkin mengatakan, Ustaz kok enak sekali cuma menunjukkan pahalanya sama. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya bagaimana para ulama mereka memiliki pahala yang sangat besar. Mereka menulis buku, mereka membimbing umat, banyak yang kemudian dapat hidayah, banyak yang kemudian pahala ngalir terus ya bagi mereka. Bayangkan misalnya Anda punya teman seorang belum sholat. Terus Anda dekati dia, Anda ajak jalan-jalan, mungkin ngobrol, ngajak makan bakso bareng, gratis Anda traktir, seminggu, 2 minggu. Terus dia sholat akhirnya, gara-gara Anda dakwahi. Dia sholat selama 30 tahun, 40 tahun sampai dia meninggal, pahalanya semua ngalir sama Anda. Enak nggak? Enak, cuma modal bakso berapa kali. Yang penting mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah bukalah hidayah bagi dia, ya Allah bukalah hatinya, ya Allah, sebelum kita dakwahi, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melakukan sebab di antaranya kita dakwahi, ngomongin pelan-pelan. Kalau dia kemudian nyambung dan dia kemudian mengerjakan apa yang kita arahkan, pahala yang mengalir sama kita. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, ada orang mungkin terjerumus dalam kesyirikan, kemudian kita ingatkan tentang tauhid, kemudian dia punya tauhid, dia tawakal kepada Allah. Selama hidupnya dia tawakal, bertauhid, pahala yang ngalir semua sama kita. Kenapa? Karena kita yang mengingatkan. Bukan kita yang ngerjakan, dia yang ngerjakan. Ya. Belum lagi kalau dia ngajak orang lain lagi. Dia ngajak orang lain lagi. Dia ini orang ngajak istrinya, ngajak anaknya. Kita dapat pahala MLM. Pahala terus-menerus mengalir. Ya, maka seorang jangan pelit untuk menunjukkan pada kebaikan. Ya. Dan saya ingatkan tadi bahwasanya ketika kita ingin menunjukkan pada kebaikan, kita bisa berperan sebagai donatur, atau kalau tidak bisa jadi donatur, kita memberi petunjuk kepada donatur. Bayangkan mungkin kita nggak punya duit, kita bilang sama seorang, Pak, ini ada gini-gini, itu bisa ada bangun pondok, bangun masjid. Dia keluarkan uang, kita dapat pahala juga. Kita cuma nunjukin doang. Ya, tapi jangan kita memposisikan diri sebagai orang pelit, enggak ya. Artinya kalau kita punya duit, kita yang lebih utama untuk membantu. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya kita bisa membantu dengan motivasi, dengan menunjukkan kepada menjadi penghubung antara yang membutuhkan dengan yang membantu, yang mendonasi. Ya, kita juga dapat pahala. Ya. Baik, hadis berikutnya. Sepertinya ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, karena pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang ketiga, bab zuhud dan wara', bab baru. Ya. Baik, hadis ketiga pada pertemuan kita kali ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idzuhu." Siapa yang meminta tolong kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka tolonglah dia. Siapa yang berlindung kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Siapa yang ada orang yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah permintaannya atau kabulkanlah permintaannya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan kebajikan padamu, pada kalian, maka balaslah kebajikan tersebut. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak bisa membalas, fad'u lahu, maka doakanlah orang tersebut atas kebajikan yang dia lakukan. Akhrajahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Saya ulangi, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idzuhu." Siapa di antara kalian ada yang minta berlindung kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Kalau ada yang datang kepada kalian minta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah permintaannya tersebut. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Fa illam tajidu, jika kalian tidak bisa membalas dengan setimpal, fad'u lahu, maka doakan dia ya. Doakan dia. Tapi di sini ada beberapa permasalahannya. Yang pertama, kalau ada orang datang kemudian minta perlindungan atau minta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan billahi, dengan menyebut nama Allah, lindungilah aku diburu oleh ini, aku dizalimi oleh si fulan, aku demi Allah lindungi aku. Di antara konsekuensi tauhid kita kepada Allah, karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk membantunya kalau kita mampu. Ya, kita mampu melindunginya wajib karena dia menyebut nama Allah. Allah telah memberikan kita anugerah punya kemampuan untuk melindungi. Lain halnya kalau kita enggak mampu, kita bilang saya enggak mampu. Kalau saya bantu kamu, saya tolong kamu, saya juga dapat mudarat. Keluarga saya juga berbahaya. Ya, saya tidak mampu. Ini kita bicara tentang orang yang mampu. Jadi ada orang datang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, di antara bentuk pengagungan kita terhadap Allah, karena dia menyebut nama Allah, maka kita bantu dia. Karena Allah yang telah memberikan kita kemampuan untuk menolongnya, untuk melindunginya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, "Wa man sa'alakum billahi fa'atu." Siapa yang minta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Yang kedua, "Man sa'alakum billahi fa'atu." Siapa yang memohon kepada kalian dengan menyebut nama Allah, siapa yang memohon kepada kalian dengan menyebut nama Allah, fa'atu, maka berikanlah. Berikanlah. Ini sama. Kalau ada yang datang kepada kita menyebut nama Allah, billahi, demi Allah, bantulah saya, maka wajib bagi kita, hukumnya wajib. Tentunya melihat situasi dan kondisi, kalau kita mampu, kalau kita tahu ini orang ini memang sengaja memanfaatkan nama Allah sedikit-sedikit dengan nama Allah, minta melulu ya. Kita tentunya tidak sepenuhnya memenuhi permohonan dia, karena dia hanya mempermainkan nama Allah, menjadikan nama Allah untuk meminta sana, minta sini. Tapi ada orang yang tidak biasa meminta dengan menyebut nama Allah. Dia tidak meminta dengan menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi terdesak. Dia mengatakan billah. Saya kalau di tanah air di Indonesia hampir tidak ada orang minta dengan menyebut nama Allah, minta tolong kita atau. Tapi kalau di Arab Saudi ada sebagian teman yang mungkin dia merasa kesulitan, dia bilang billah ya alaik. Ya, demi Allah, dia minta ya, dengan menyebut nama Allah, bantu saya ini. Dalam kondisi kita tahu dalam kondisi sulit kita bantu. Karena dia telah menyebut nama Allah dan Allah tahu orang ini telah meminta dengan menyebut namanya. Nah, kalau kita punya kemampuan, kita tahu rezeki Allah berikan kepada kita, kita punya kemampuan, maka kita wajib bantu orang tersebut. Selama kita mampu. Kalau enggak mampu ya tidak wajib ya. Taib berikutnya kata Nabi SAW, "Man ata ilaikum ma'rufan." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Ya. Balaslah kebaikan tersebut. Ini tidak lain, ini sunnah Nabi SAW. Jadi orang kalau memberi kita sesuatu, kita balas dengan sesuatu yang setimpal ya. Dia kasih kita sesuatu, kita kasih dia juga setimpal dengan, agar kita berusaha tidak punya hutang budi. Kita tidak punya, apalagi orang tersebut sederajat dengan kita. Ada orang-orang yang memang dia memberi dia tidak butuh untuk dibalas, seperti mungkin orang sangat kaya raya atau raja. Ya mungkin kalau kita raja kasih kita sesuatu kita balik kasih, mungkin dia tersinggung ya.
mungkin orang yang maksudnya pengusaha besar atau orang sangat kaya raya atau raja atau sultan, dia kasih sesuatu dia tidak butuh balasan, ya. Dia tidak butuh balasan materi yang dia berikan. Justru kalau kita kasih materi mungkin dia merasa terhina, merasa apa ya. Tapi kalau orang yang selevel dengan kita, yang sama-sama pas-pasan misalnya, yang sama-sama kita tahu saat sama membutuhkan, kalau dia kasih kita sesuatu, kita berusaha balas seperti yang dia berikan kepada kita. Kita berusaha balas seperti yang dia berikan kepada kita. Dengan demikian kita tidak punya hutang budi kepada siapapun. Ya, karena namanya hutang budi itu namanya kita merendah di hadapan orang punya hutang budi sama kita. Ya, kita merendah di hadapan orang tersebut. Dan ini punya pengaruh terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sebisa mungkin tidak meminta pertolongan kepada orang lain semaksimal mungkin. Makanya Rasulullah SAW pernah membaiat para sahabat ala yas'aluna an-nasa syai'an untuk tidak minta sesuatu pun kepada manusia. Rasulullah pernah baiat sahabat supaya apa? Mereka benar-benar tauhid kepada Allah. Ya. Karena semakin kita minta bantuan sama orang, kita semakin punya utang budi sama dia, semakin tunduk di hadapan dia. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang lain maka kau akan menundukkan hatinya ya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapa yang kau kehendaki, butuhlah engkau kepada dia maka kau akan jadi tawanannya. Istagni amman syi'ta takun nadhirahu. Jadilah dirimu tidak butuh kepada orang lain maka kau akan menjadi seimbang dengan dia, selevel dengan dia. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain maka kau akan jadi pemimpinnya, kau akan menundukkan dia. Ya, di antaranya tadi ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah engkau kepada orang lain kau akan menjadi tawanannya. Maka di antara sunnah kalau ada orang beri kita hadiah kebaikan, kita balas kebaikan tersebut, ya. Kita ingat kebaikan tersebut dan kita balas di dunia. Ya. Kita berusaha balas. Makanya Nabi mengatakan fakafi'uhu, yaitu balaslah dengan setimpal. Mukafa'ah maksudnya balaslah dengan apa? Setimpal. Mungkin enggak sekarang tapi kita ingat dia pernah kasih kita ini. Suatu saat kita akan kasih dia. Suatu saat. Dan itu saling membuat kita semakin saling mencintai. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah maka kalian saling mencintai, ya. Tadi saya katakan kecuali orang tersebut orang yang mungkin tidak butuh materi, dia kasih sebagai bentuk penghargaan, dia tidak butuh materi, ya. Mungkin kalau kita balas dengan materi dia malah tersinggung, ya. Tapi kalau orang itu adalah orang yang selevel dengan kita, apalagi di bawah kita, kita berusaha membalas kebaikannya yang setimpal. Kata Nabi, fa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa membalas setimpal tersebut, maka doakanlah dia, doakan dia. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Doakan dia terus sampai kalian mengetahui bahwa ini sudah pas timpal buat dia. Jadi sering kita doakan. Orang ini, orang yang berbuat sama kita, kita ingat. Kita doain dia. Dia perhatian sama kita. Bisa jadi dia kasih materi, bisa jadi dia kasih perhatian, bisa dia kasih bantu kita dengan waktu, bisa jadi dia bantu kita dengan pikirannya, bisa jadi dia bantu kita dengan kedudukannya. Artinya dia bantu kita lah. Kita tidak bisa membalas dengan setimpal berupa materi, berupa seperti apa yang dia lakukan kepada kita. Maka kita punya jalan keluar. Jalan keluar itu doakan dia. Sering kita doakan dia. Doakan dalam salat malam, doakan dalam salat, dalam sujud kita doakan. Sampai kita merasa saya sudah cukup untuk mendoakan dia. Ya. Minimal di hadapan dia kita mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu. Ya, kemudian ketika kita bersendirian kita juga doakan dia, ya. Ya karena ya dia kasih bantuan kita cuma jazakallahu khairan kayaknya sedikit. Kita perlu doa terus yang banyak buat dia karena dia telah memberi kebaikan bagi kita. Baik, ini ikhwan dan akhwat para dokter rahmatillah subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini kita insyaallah masuk pada bab yang ketiga, bab sud dan wara pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi